Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiatu, Namo Buddhaya, Wedadang Tiang, Salam Kebajikan, Sampurasun. Halo sahabat semuanya, perkenalkan nama saya Jelita Cinta Putih Romantika, siswi kelas 10 SMA Negeri 1 Pangkalan, Kabupaten Karawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman akhlak sebagai fondasi utama. Di sini ada pengertian, sifat-sifat, penerapan, dan cara menjauhinya. Yang pertama ada pengertian akhlak. Akhlak adalah perilaku dan sifat-sifat yang melekat dalam diri seseorang dan mencerminkan kepribadian serta moralitas individu tersebut. Akhlak ini tidak hanya mencakup bagaimana seseorang berperilaku terhadap orang lain, tetapi juga bagaimana mereka berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka dan bagaimana mereka memandang diri mereka sendiri. Pemahaman tentang akhlak sebagai fondasi utama dalam kehidupan manusia sangat penting dalam membentuk karakter dan perilaku yang baik. Mengapa akhlak sangat penting dalam kehidupan sehari-hari? Karena akhlak merupakan fondasi dari interaksi sosial yang sehat dan harmonis. Dengan memiliki akhlak yang baik, seseorang dapat membangun hubungan yang positif dengan orang lain, menciptakan lingkungan yang mendukung, dan menunjukkan karakter yang baik. Akhlak juga membantu dalam membangun kepercayaan, menginspirasi orang lain, dan menciptakan atmosfer yang positif di sekeliling kita. Dengan demikian, menjaga akhlak dalam kehidupan sehari-hari adalah kunci untuk menciptakan hubungan yang baik, membangun reputasi yang positif, dan memperkaya pengalaman hidup secara keseluruhan. Di sini ada pembagian sifat. Akhlak terbagi menjadi dua, yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Apa sih yang dimaksud dengan akhlak terpuji? Akhlak terpuji adalah karakteristik positif yang tercermin dalam perilaku dan sikap seseorang dalam interaksi dengan orang lain. Selanjutnya, akhlak tercela. Akhlak tercela adalah karakteristik negatif yang dapat merusak hubungan antar individu dan merugikan masyarakat secara keseluruhan. Adapun contoh-contoh akhlak terpuji dan tercela. Contoh akhlak terpuji yang pertama adalah jujur. Jujur berarti berbicara dengan jujur dan menghindari kebohongan dalam segala situasi. Jujur adalah fondasi dari sifat-sifat terpuji lainnya. Yang kedua ada sabar. Sabar dalam menghadapi tantangan, kesulitan, dan situasi yang tidak sesuai harapan. Latih kesabaran dalam menggapai berbagai situasi. Contoh akhlak terpuji yang ketiga adalah bersyukur. Syukur, menghargai, dan berterima kasih atas segala hal baik yang telah kita terima dalam hidup kita. Contoh akhlak terpuji yang keempat adalah kerendahan hati. Kerendahan hati adalah sikap rendah hati, tidak sombong, dan siap belajar dari orang lain. Hindari sikap arogan dan merendahkan orang lain. Yang terakhir ada berkeadilan. Sikap adil dalam memperlakukan orang lain, tidak diskriminatif dan tidak memilih hak secara tidak objektif. Selanjutnya ada akhlak tercela. Contoh akhlak tercela yang pertama ada kesombongan. Bersikap sombong, merendahkan orang lain, atau merasa lebih baik dari orang lain adalah contoh akhlak tercela yang mencerminkan sikap arogan dan merugikan hubungan sosial. Contoh akhlak tercela yang kedua ada ketidakjujuran. Ketidakjujuran sama dengan berbohong, menipu, atau tidak jujur dalam segala hal merupakan contoh akhlak tercela yang merusak kepercayaan dan integritas seseorang. Dan contoh akhlak tercela terakhir adalah egoisme. Apa sih yang dimaksud dengan egoisme? Bersikap egois hanya memikirkan kepentingan diri sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan atau perasaan orang lain. Merupakan contoh akhlak tercela yang mencerminkan sikap tidak peduli dan tidak empati. Selanjutnya, cara penerapan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Menerapkan sifat terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari sangat penting untuk membentuk kepribadian yang baik dan menjaga hubungan dengan orang lain. Beberapa contoh penerapan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari meliputi kejujuran. Menjadi jujur dalam semua interaksi dan komunikasi dengan orang lain merupakan nilai yang sangat penting untuk membangun kepercayaan dan integritas. Yang kedua, kehormatan. Menghormati orang lain, baik itu melalui sikap, perkataan, maupun tindakan, itu semua merupakan bentuk penghargaan
Dan yang terakhir adalah kebajikan, berbuat baik kepada orang lain tanpa pamrih, membantu sesama, dan menyebarkan kebaikan merupakan cara untuk memperkaya kehidupan dan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Selanjutnya, cara menjauhi sifat tercela. Bagaimana sih cara kita untuk bisa menjauhi sifat tercela? Yaitu dengan cara yang pertama, melakukan refleksi diri dan kesadaran pribadi. Yang artinya, menghindari perilaku tercela dengan melakukan refleksi diri, pertimbangan tindakan-tindakan yang pernah dilakukan, dan evaluasi apakah tindakan tersebut sesuai atau tidak. Yang kedua adalah membangun lingkungan yang positif. Lingkungan memiliki pengaruh besar dalam membentuk perilaku seseorang. Mencari teman-teman yang memiliki nilai-nilai yang sama dan berinteraksi dengan lingkungan yang mendukung akan membantu seseorang untuk tetap berada pada jalan yang benar dan menghindari perilaku tercela. Yang terakhir adalah mengembangkan keterampilan emosional dan sosial. Mengembangkan keterampilan emosional seperti sabar, toleransi, dan pengendalian diri, serta meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain secara positif akan membantu seseorang untuk menghindari konflik dan perilaku tercela. Kesimpulannya adalah akhlak sebagai fondasi mengacu pada pentingnya karakter dan moral yang baik sebagai dasar atau fondasi dalam menjalani kehidupan. Dengan memahami dan menerapkan akhlak sebagai fondasi dalam kehidupan sehari-hari, seseorang dapat membangun fondasi yang kuat untuk tumbuh dan berkembang secara pribadi, sosial, dan spiritual. Akhlak yang baik membawa manfaat positif bagi individu dan juga lingkungan sekitarnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.